tapi coba kalian klik jual di situ. Klik jual itu ya, ada klik jual. Nah, itu ya. Nah, terus jual barang. Klik jual, mana jualnya? Ya? Belum muncul. Itu jual barang itu yang paling kiri, yang paling kiri. Nah, iya itu yang paling kiri, jual barang itu. Nah, kita kan jualnya barang. Nah, itu nanti kita masukkan gambarnya di situ, itu sebelah kiri gitu ya. Nah, itu kita masukkan di situ nama produknya, deskripsinya, turun ke bawah. Mentok sampai ke lokasi. Mana lokasinya? Nah, itu lokasi bisa diedit, coba edit. Ganti misalkan Kediri misalkan coba. Nah, itu nanti klik, itu nanti dia akan mentarget area Kediri gitu. Jadi kamu boleh target seluruh Indonesia itu dengan Facebook Marketplace, itu gratis, nggak berbayar. Wah, tapi jarang banget laku. Tapi kan lumayan kalau misalkan laku-laku satu nggak pakai CPR gitu kan gitu, gratisan gitu ya. Dan kalau iklan di situ real pic saja. Real pic itu maksudnya bener-bener gambar asli gitu. Satu akun walaupun barangnya sama, fotolah dengan posisi berbeda atau di tempat berbeda itu. Jadi nanti bisa posting lagi. Kalau fotonya sama persis itu ditolak. Itu ditolak sama Facebook gitu ya. Itu. Jadi caranya gitu. Itu hanya tambahan ya. Artinya Kak, saya seharian ngapain, dia udah nge-create kemarin udah jalan terus kita nganggur-nganggur, bukan begitu. Manfaatkan Facebook organiknya itu ya. Itu Facebook organik kamu seharian kerjakan itu se-Indonesia tiap kota gitu. Jombang Jawa Timur ada berapa kabupaten, ya kan, Jawa Tengah berapa kabupaten, Jogja, nanti belum Jawa Barat, belum Lampung, belum Sumatera dan seterusnya, itu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Banyak banget yang kamu target seharian itu kamu. Nah, nanti kalau cuman tips di situ ya, kalau sudah posting hari ini, kalau belum terjual dia akan, datanya masih ada. Cuman kalian perlu buka lagi, perbarui. Jadi nanti setiap 7 hari. Nah, kalau nggak kamu perbarui, gambarmu tenggelam sama iklan-iklan yang lain. Itu ya, maksimal 7 hari, buka iklannya lagi, perbarui. Nanti dia naik lagi iklannya. Itu ya, itu tambahan, jadi biar nggak nganggur-nganggur bener gitu. Boleh sekarang mau praktek dulu nggak apa-apa, boleh. Itu praktek posting gitu ya di Facebook Marketplace. Cuman catatan utamanya adalah satu, fotonya ganti-ganti. Yang kedua yang kedua lokasinya tentukan. Yang ketiga perbarui sebelum 7 hari. Itu maksimal 7 hari perbarui. Itu. Ini. Nah, Facebook Market foto yang sama bisa dipakai oleh yang lain. Misalkan Dita punya 10 foto, dipakai sama Eki 10 foto, bisa. Nanti bisa dipakai Rani 10 foto. Rani punya 10 akun pakai 10 foto itu bisa. Dan nggak harus satu kabupaten ditarget satu. Misalkan kamu punya akun 10-10-nya narget misalkan Kediri semua, enggak Pak, Kediri semua, iya. Nanti untuk Surabaya semua, ya boleh, nggak apa-apa. Makanya akunmu harus banyak gitu ya. Itu nggak masalah, karena begitu banyak memposting nanti orang buka nemunya itu, Coba kalau cuma satu, di scroll selesai kan gitu. Nah, karena banyak, maka bisa dilihat banyak orang gitu ya. Makanya mainnya akun gitu. Ini ya, jadi direkomendasikan menggunakan akun marketplace minimal menggunakan 40 akun. Kita apalin berapa akunnya? 40 akun. Berarti kamu jalanin 20 itu Eki. Minimal itu minimal itu ya. Karena kalau mungkin capek di awal marketplace, tapi kalau udah jalan itu enak. Dia itu akan langsung jalan, nggak pakai berbayar gitu. Enak nggak pakai berbayar, kita bener-bener cuma tinggal jualan. Nah, tipsnya
kalau bikin judul di marketplace, tipsnya adalah yang pertama tentu namanya yang kita jual ya, misalkan solusi, misalkan tentang solusi ini ya, tentang solusi buku parenting ini. Yang kedua yang harus dicatat adalah ada COD. Nah ini harus ada COD karena penjual marketplace tertinggi itu pakai COD. Yang kedua, yang ketiga itu pakai ada diskon. Ada diskon. Boleh nanti diskonnya mungkin agak lebih murah. Beli di marketplace bisa lebih murah misalkan dibandingkan beli di Facebook Ads misalkan. Enggak apa-apa karena enggak pakai CPR-nya kan gitu. Enggak ada CPR-nya kok. Itu tak jual 160 misalkan kasih diskon tambahan lagi misalkan boleh enggak apa-apa. Itu jadi intinya diskon 60% misalkan dari 350.000 misalkan. Gimana, boleh nggak? Boleh. Itu kalau marketplace boleh itu ya, karena dia tidak ada biaya CPR, itu nggak ada biaya CPR-nya itu. Jadi bukan nganggur ya Ran ya, itu jadi pagi banyakin akun, isi akunnya, masuk ke grup, tambah pertemanan, posting di marketplace atau perbarui status jualan di marketplace gitu. Ini jadi target lokasi-lokasi seluruh Indonesia. Yang penting jangan Asmat, jangan Merauke, jangan repot itu. Ya. Nah, yang murah-murah aja, karena biar cairnya cepat. Itu kalau Pulau Jawa, Sumatera, oke lah. Jawa, Sumatera, Kalimantan itu masih oke. Bali masih oke, gitu ya. Tapi kalau NTT, Papua, Maluku, Sulawesi saya nggak rekomendasikan karena biaya ongkirnya tinggi. Kalau Kalimantan itu masih cenderung sama dengan Sumatera. Itu kalau Kalimantan sama dengan Sumatera. Kebanyakan Kalimantan itu sama. Itu. Tapi kalau sudah arah ke Sulawesi, Papua, NTT, wah repot sudah itu. Itu ongkirnya mahal banget, gitu ya. Ya ini jadi nanti kalian jelas tugasnya ya. Jadi nanti harus dilakukan pelaporan itu. Oh ini udah marketplace-nya sudah, tambah grupnya berapa hari ini, tambah temannya berapa dan sebagainya. Bikin akun lagi berapa. Enggak apa-apa, stok akun banyak itu enggak apa-apa. Itu lebih bagus gitu ya. Semakin banyak semakin bagus. Itu satu. Yang kedua terkait dengan periklanan ya. Ini ya. Kalau saran saya kalau untuk membuat iklan baru ya, karena masih pembelajaran ini biar kalian nggak ngalami pusing kayak saya ini, itu karena pembelajarannya minimal adalah 3 hari sampai 7 hari. Maka untuk spend pertama anggarannya kira-kira 20 sampai 25 itu. Jadi biar gak langsung kerasa. Saya dulu kan sekali anggaran 100 satu anak bisa berapa campaign sehari, anggaran 3 juta itu. Jadi wah lumayan ini kan gitu. Padahal akun baru belajar semua. Akunnya baru belajar itu ya, punya apaan. Dan belajarnya beda-beda nanti itu. Ini ya, jadi itu bisa terus. Jadi ketika tes campaign kan nggak terlalu berat kan. Oh mau campaignnya mau 2 kan ringan, cuma 50.000 gitu kan, atau cuma 40.000 2. Jadi kalian bisa langsung jalankan ketika start itu, bisa langsung jalankan berapa campaign itu kan. Mungkin 4 campaign baru 80.000 gitu kan, atau 100.000 itu. Kalau pakai 25 100.000 itu dari 4 nanti setelah 3 hari dilihat, oh ini misalkan ini yang lebih bagus, ini yang jelek, kita mulai fokuskan yang bagus nanti untuk di scale up kayak gitu. Jadi nggak terlalu berat biayanya untuk di awal gitu ya, karena anggarannya kecil, itu hanya 20.000 atau 25.000 gitu ya, 30.000 itu bisa seperti itu. Ini ya, jadi tidak harus langsung 100.000, enggak harus begitu. Jadi
Jadi biarin akunnya belajar dulu. Nah, akun-akun yang sudah matang seperti punya Dita ini sudah matang karena konsisten menghasilkan penjualan ya, menghasilkan penjualan setiap hari. Nah, ini disebut punya campaign yang winning gitu ya. Winning itu artinya satu campaign di mana dia itu dibiarin aja tiap hari ngasilin duit sudah gitu kan. Yang dipastikan jangan sampai kehabisan saldo. Kalau berhenti resikonya kadang-kadang nggak winning lagi gitu kan. Gitu. Jadi ini udah winning. Kamu sudah produk kita sudah terbukti produknya winning karena laku gitu ya. Sudah produknya winning, membuat kampanyenya winning juga gitu ya. Cuman Eki sama Rani ini belum. Gitu ya. Saya lihat datanya kemarin itu dari 13 lead yang masuk 8 Dita, 4 Rani, 1 Eki. Ini. Maka ini harus bagi-bagi konten juga gitu kan. Terus strateginya tadi Eki misalkan mau ngejar bikin create iklan 20 ribuan 3 atau berapa. Nah, nanti setelah 3 hari segera dianalisa mana yang mau dimaksimalkan. Itu nanti untuk kejar gitu ya. Kalau untuk post ID sudah belum kemarin materinya? Sudah belum? Belum. Jurnali mau voice. Belum. Coba dinyalakan. Ini kan custom audio. Dinyalakan. Ini Mas, pakai sana Pak, Mas. ini pakai proyeknya ini Dita. Buka akun iklanmu, Dit. Nanti Dita udah pulang tetap komunikasi biar kalau bingung nanya-nanya itu. Jadi apa itu post ID? Gini, post ID ini hanya bisa digunakan ketika kalian itu iklannya sudah banyak yang like dan komen. Itu. Ketika kita bikin iklan baru, padahal itu like dan komennya banyak, tapi kan ini walaupun kamu winning ini, itu nggak selamanya winning. Wah, udah berarti dibiarin setahun nggak apa-apa. Enggak, paling 1 bulan. Itu 1 bulan produkmu itu hanya akan laris. Itu paling lama saya ngalami hanya 1,5 bulan. Itu paling lama saya ngalami winning itu hanya 1,5 bulan. Maka jangan yang penting udah ada yang winning saya nggak nge-create lagi. Jangan begitu, tetap kita harus riset terus sampai dapat. Kalau ini sudah nggak winning, maka sudah ada campaign winning yang lainnya, gitu ya. Ini saya yang buram apa memang belum jelas ini? Belum jelas. Oke. Udah. Wah, padahal cuma 50.000 ya anggarannya. Ini ya kita maksimalkan saja ya. Di sini kita maksimal dari pertama biar kelihatan. Karena ini kita akan lihat dari ini aja, ini yang resultnya paling banyak ya. Kita klik di sini. Gitu ya. Sebenarnya kita bisa munculkan untuk mengetahui ini kalau kita butuh di sini data ini sebenarnya ada, gitu ya. Ketik di sini, klik di sini coba komen coba COMM. Ini misalkan kalau ini kita aktifkan komen share, ada nggak share, post share, like, page like. Ini data tambahan ya untuk analisis di sini. Oh berarti sudah ada yang share 4 kali.
ada yang komen 3. Ini data ini juga penting ini ya. Ini untuk membuat post ID. Oke, karena ini yang jelas-jelas ada, saya akan buka. Post ID-nya ada di mana? Ada di ads atau iklan. Oke, saya buka dulu ads-nya. Oke, ini di sini, nanti kita lihat di sini ya. Ini kan, tapi ini baru sedikit. Nanti kalau udah puluhan, nggak mau bikinnya itu ya. Ini kalau segini masih kurang, tapi ini udah bagus. Share-nya ada 2. Kita kan bisa langsung lihat dari yang paling banyak ini ya. Share-nya 2, misalkan komen 2. Secara hasil pun ini kelihatan 6 ini kan. Ini udah jelas bagus ini. Ini dari like komennya, share juga udah kelihatan juga bagus. Maka ini bisa kita ambil, ini kita centang ya. Kita centang, terus kita edit di sini. Ya, kita edit. Bukan akan kita edit iklannya, kita perlu kodenya di sini ini. Ingat. Jangan sampai lupa. Aduh, post ID di mana ya? Di sini. Ini ya. Terus post with comment, Facebook post with comment. Nah, ini akan menunjukkan iklan kita. Nah, ini iklanmu ini kan. Ini iklanmu toh? Ini. Nah, ini kan sudah ada yang komen-komen di sini kan? Ada 3, bener, ada 3 orang yang komen di sini. Ada yang like 26. Oke, ini bisa ini. Ini ya. Ini bisa, ini oke, kita pakai ini aja. Nah, ID ini kita butuh iklan, ID-nya yang mana? Ini ada 2 deretan angka. ID-nya yang belakang. Kamu copy ya. Copy, simpan dulu di notepad ya, misalkan tak taruh di sini lah ya. Ini ya. Oke. Nah, ketika kalau sudah gimana, tutup aja sudah, kan kita cuma butuh nomornya. Nah, ketika nanti mau nge-create, ini ya, kita mau nge-create lagi, bikin campaign baru misalkan, atau kamu duplikat ini misalkan ya. Kamu kalau bikin campaign baru ada like share-nya nggak? Nggak ada. Lah ini supaya like share-nya ke bawah ke postinganmu yang baru, iklanmu yang baru, kita menggunakan post ID namanya. Ini dari sini create, gitu ya. Dari sini create, konversi seperti biasa lah ya. Ini saya hanya tunjukkan sekilas saja, karena ini nggak benar-benar saya create, cuma bisa tunjukkan caranya. Oke, ini sudah selesai sampai sini. Misalkan langsung ke iklan aja. Saya akan langsung ke iklan. Perhatikan di sini. Ya, ini kan nanti dimasukkan pixel dan seterusnya itu kan. Nah, ini masih di adset ya. Adset. Sekarang ke ads-nya karena naruhnya di ads. Ini create ads atau buat iklan. Nah, ini ganti ini, jangan create ad. Using exiting post. Nah, ini jangan sampai lupa. Di add setup, klik using exiting post. Klik. Nah, ini ya. Maka di sini kita enter post ID. Klik ya, kita paste di sini. Ya, submit atau kirim kalau pakai bahasa Indonesia kirim. Ini submit. Nah, ini nanti, jadi ini iklan kita langsung udah ini nih. Iklan kita sudah ada like-nya, ada share-nya, ada komennya itu. Paham ya? Nah, ini tinggal di publish. Jadi nanti iklan kita makin banyak, bisa ribuan share, komen, like gitu. Coba kalian membeli sesuatu iklan, kira-kira kalau banyak yang like, comment, share lebih yakin atau enggak ya? Lebih yakin. Nah, jadi ini fungsinya untuk meningkatkan trust, ya, untuk meningkatkan kepercayaan. Nah, ingat ya langkahnya ya.
ambil dulu cari dulu tadi ya untuk buka campaign yang resultnya tertinggi, kemudian kamu buka ads-nya, iklannya, kemudian kamu pilih yang resultnya paling tinggi, kemudian klik edit gitu ya. Baru nanti ke bagian share di sini, ini ke sini di bagian share-nya. Kemudian ke bagian nanti Facebook ini karena nggak muncul karena belum di-post, gitu ya. Ke Facebook tadi namanya post komen. Post komen itu tadi, gitu ya. Ini sudah itu nanti ada nomor ID-nya, gitu. Nanti kalau lupa tanya-tanya lagi nggak apa-apa. Nah punya ini udah layak ini untuk dijadikan post ID. Sudah bisa punya kamu dijadikan post ID, makanya ini simpen aja ini Mbak Dita, ini buat bikin post ID beneran nanti ya. Nah itu jadi ketika kamu nge-create iklan baru, mau itu interest, mau itu pakainya materinya ini, jadi nanti like komennya banyak banget gitu. Jadi orang semakin iya ya ini banyak yang like, ini banyak yang share, ini banyak yang komen, jadi lebih terpercaya. Jangan lupa untuk memfilter, kadang-kadang ada orang komen itu sesukanya sendiri. Nah itu harus difilter, itu ya harus dihapus itu. Jadi jangan diladeni. Misalkan Eki emosi meladeni gitu kan, malah chat-chatan komen-komenan nggak selesai-selesai. Semakin banyak komen. Gitu ya. Jadi nggak usah, gitu ya. Karena memang biasanya selalu saja ada itu. Mau jualnya apa saja, itu kadang ada saja orang yang komennya asal-asalan gitu ya. Kemarin udah ya Ki, ada yang menitip iklan malah ya Ki. Nah itu juga biasanya nitip itu biar ikut biar ikut tenar gitu kan, itu ya. Jadi seperti itu. Oh berarti kode post ID-nya tuh sama itu terus ya Pak ya? Iya, pakai ini. Kan buat nampilin tadi itu. Share komennya, iya, itu. Satu itu, yang kedua sudah terbukti materi iklannya bagus. Iya kan sudah terbukti materi. Jadi iklan yang bagus suatu saat dia akan turun. Maka supaya bagus lagi kita nge-create iklan baru, campaign baru, tetapi pakai materi yang lama, itu loh maksudnya. Paham nggak? Gitu aja gitu. Ini karena udah bagus banget gitu, makanya dibuat post ID aja. Gitu. Udah 7 udah bagus banget gitu. Ya. Itu ID-nya bisa nggak dipakai? Itu kan punya kita, dipakai perannya sama Eki. Dicoba saja. Tapi seharusnya kalau dipartnerkan bisa. Nah itu iya, FBM-nya dipartnerkan. Itu sebenarnya nggak diajarkan kemarin memang karena itu nanti mau kebanyakan materi ribet. Itu sebenarnya itu bisa dipartnerkan itu. Jadi misal bahkan pixel itu bisa ditukar, misalkan kita punya pixel bagus, pinjam pixelnya. Bisa nggak apa-apa, tapi dipartnerkan dulu, itu ya dipartnerkan dulu. Tak buka ya. Misalkan di sini nih, kita harus setting di sini nih, di business setting ini kita partnerkan. Jadi kalau dipartnerkan pixelnya, dipartnerkan penggunanya, ini ya, usernya itu ya, itu nanti kita bisa tambahkan. Partners ini ya, kita tambahkan orangnya, itu nggak apa-apa. Tapi nggak saya ini ya, karena ini materi terlalu rumit nantinya. Cuman ini hanya pengetahuan saja. Jadi sebenarnya BM ini bisa digunakan bersama. Jadi kita punya pixel yang bagus, paling pixel lah ini paling pixel di sini ya. Pixel, oke, lihat di pixelnya. Kita punya pixel yang bagus, misalkan lapak Aroyan 1. Ini ya, ini bisa dipartnerkan di sini, dipartnerkan. Nah, ini ya, klik partner sini ya. Ini. Nah, kamu masukkan kode partnernya. Waduh, partnernya itu ID-nya apa, gitu kan? Nah, ID partnernya apa, gitu. Nah, ini nomor ID juga sama. Jadi setiap kita itu punya akun sebenarnya, kita mau punya akun apapun itu semuanya ada ID-nya, gitu ya. Semua ada ID-nya. Misalkan saya lihat di sini saja di bisnis info ini. Nah ini ID-nya ini. Misalkan punya siapa? Eki itu ya.
ID-nya kita copy di sini nih. Copy. Ini Mbak Dita, saya mau pinjem pixelnya. Oke. Copy sama Mbak Dita, kasihkan ke Mbak Dita itu ya. Nah, nanti masukkan ke sini. Mana? Ini pixel di sini. Partners ini coba punya Eki mana? Punya Eki. Bukan. Ketik aja. Dikte. ID-nya mana? Iya, ID-nya di info itu. Info bisnis. Ya. 93 Ah. 7 97 31 08 95 517. Nah, ini nanti Rani juga bisa nanti ditambahkan. Lah ini pixel ini alias Eki ini boleh ngapain aja. Lihat pixelnya boleh. Gitu kan? Full control. Oke, berarti bisa bikin custom audience pakai pixelnya ini misalkan. Itu boleh izinkan. Nah, maka kita next di sini itu ya. Ini misalkan bisa untuk apa di sini? Semua itu klik. Misal ini cetak aja semua lah. Itu daripada pikir-pikir. Pokoknya izinkan semua intinya gitu. Nah, nanti biasanya Eki nanti akan ada undangan di situ. Nah, untuk menerima itu di pixelnya dibuka. Pixelku dibuka nanti bagian pixel. Akan ada undangan untuk menerima mengakses pixelnya Dita. Diterima. Nah, sekarang kamu iklan bisa pakai pixelnya Dita. Jelas? Ya. Nah, oke. Sekarang kamu dapat pixel bagus, biar kamu nggak ketinggalan terus. Itu. Itu caranya gitu. Karena iklannya materinya sama, jadi kamu bisa bagi pixel. Kecuali kamu temenmu, wah pixelmu bagus banget penjualannya, iya, tapi saya jual gamis, ya nggak masuk gitu loh. Gitu ya. Nah, sama Rani juga bisa tambahkan begitu nanti. Ya, paling tidak pixel aja ini ya. Nah, pixel itu kalian bisa share pakai bareng-bareng gitu. Keuntungannya nanti pixel ini makin mateng. Kenapa? Datanya Eki, datanya Rani itu akan masuk dalam satu pixel. Itu loh. Jadi pendanaannya ngumpul di satu pixel. Maka nanti custom audiensnya itu lebih bagus. Itu datanya pasti akan lebih bagus. Itu keuntungannya begitu. Itu ya. Ini jelas ya? Nah, ini penting nggak? Nah, ya, jadi materi pagi ini ya kalian belajar pixel, sharing pixel dan post ID ya, sharing pixel dan post ID ini penting sekali. Jadi kalau kemarin kan kalian cuma sharing postingan ini, ya kan cuma coba Mbak Dita saya pinjam postingannya, saya tak mau posting pakai ini, ternyata belum tentu bagus gitu kan. Nah, maka bisa tadi pilihannya adalah dengan menggunakan pixel yang sama. Itu menggunakan pixel yang sama. Itu. Ini ya. Jadi semua itu ini fungsi partners. Ini ya, fungsi partners ini adalah supaya kalian bisa menggandengkan itu tadi, kita saling bekerja sama. Misalkan Mbak Dita ada tadi yang bagus, apa namanya, iklannya yang bagus, saya mau pakai post ID-nya Mbak Dita, silahkan, tapi dipartnerkan dulu semua gitu. Sehingga Mbak Dita bisa mengakses semua yang lain, Eki, Rani bisa akses semua gitu. Tapi saran saya sih kalau post ID nggak perlu, karena biar nanti masing-masing punya sendiri-sendiri gitu ya. Sebaiknya pixel saja nggak apa-apa lah. Kalau pixel nggak apa-apa. Itu ini ya. Ada pertanyaan? Enggak. Kalaupun misalkan Eki terlalu brutal, misalkan mati itu, enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Itu ya mati sendiri aja, itu nggak usah ngacak-ngacak gitu. Itu nggak apa-apa. Itu ya, jadi sebenarnya setiap menu di bisnis ini, bisnis setting ini, semua diisi itu makin bagus sebenarnya gitu ya.
makin bagus, partners diisi, semua aset diisi, semua diisi, itu makin bagus sebenarnya. Jadi kamu bisa maksimal di dalam menggunakan potensi yang ada di BM ini, gitu. Jadi saya misalkan mau jualan, waduh saya mau jualan bukunya, kelamaan ini pixel saya kalau nunggu 3 hari 7 hari baru menghasilkan data bagus, mending saya pinjam pixelnya Dita ini yang udah jelas-jelas menghasilkan, misalkan gitu ya. Itu caranya begitu. Jadi pixel itu bisa di-sharing, bisa dibagi-bagi bareng-bareng. Itu selama catatannya ya, selama nice produknya sama, gitu ya. Jadi ternyata bisa dipakai bareng-bareng, share bareng-bareng bisa. Itu. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Ini jadi Pos ID penting untuk meningkatkan trust gitu ya. Terus untuk pixel penting, untuk pixel yang udah mateng itu untuk biar nggak kelamaan belajarnya. Nah, kalau akunnya masih baru misalkan kan kelamaan belajarnya. Itu, jualannya sama kok. Misalkan yang pixelnya bagus pinjem aja pixelnya gitu misalkan gitu, nggak apa-apa. Itu. Atau satu disk ya, Bang. Ya, satu nice produk gitu. Oke, silakan. Eki, tanya lah. Ayo.